Oke, kali ini kita akan belajar tentang transient response dari suatu sistem. Kita belajar untuk sistem yang order 1 terlebih dahulu. Objektif dari transient response yang akan kita pelajari nanti ini adalah bagaimana kita mendapatkan time response dari transfer function suatu sistem, kemudian bagaimana menggunakan pole dan zero untuk menentukan respon dari sistem, dan bagaimana mendeskripsikan secara kuantitatif transient response pada sistem order 1 dan sistem order 2. Banyak cara untuk menentukan output respon dari suatu sistem, seperti yang sudah kita pernah pelajari dulu adalah bisa juga dengan menggunakan menyelesaikan dari suatu persamaan diferensial sistem dalam domain waktu, atau kita menggunakan transformasi Laplace. Setelah kita dapatkan transformasi Laplace-nya, kemudian kita inversekan dan kita mendapatkan output respon dari sistem itu. Nah, meskipun demikian, tentu saja membutuhkan waktu yang lama dan kita untuk mengetahui dari respon dari suatu sistem tersebut. Selain dengan menggunakan persamaan diferensial dan Laplace tadi, kita bisa juga menggunakan pole dan zero. Dan hubungan dari pole dan zero tadi untuk kita mendapatkan respon dari suatu sistem. Nah, respon dari suatu sistem itu merupakan penjumlahan dari force response dan natural response, di mana nanti yang force response itu yang kita kenal dengan steady state response. Sedangkan untuk yang natural response-nya itu yang disebut dengan penyelesaian homogennya dari suatu PD. Sekarang kita akan melihat hubungan pole zero dengan sistem response. Jadi misal kita mempunyai sistem dengan transfer function ini, berarti kita nanti mempunyai zero kita adalah minus 2, sedangkan pole kita adalah minus 5. Kemudian inputnya diberikan unit step kalau kita laplaskan menjadi 1/s, sehingga kita mempunyai output kita. Di sini bisa kita tuliskan dengan 1/s kita kalikan dengan s plus 2 dibagi dengan s plus 5. Cs per di sini adalah output kita. Jadi kita punya seperti ini. Nah, ini kalau kita inverse Laplace-kan, jadi kita mau inverse-kan, ini tidak ada di tabel, sehingga perlu kita lakukan partial fraction. Jadi kita lakukan partial fraction sehingga kita dapatkan outputnya seperti ini. Jadi kita partial fractionkan S dengan S plus 5. Nah, dari input pole kita menyumbang yang di sini 1/s-nya, kemudian ini dari pole-nya kita dapatkan S plus 5 di sini, sedangkan untuk zero ini akan mempengaruhi besarnya koefisien yang di sini atau gain-nya. Nah, kalau kita inverse Laplace kan, maka kita dapatkan ini 2/5 dan ini adalah 3/5 E pangkat minus 5T. Nah, 2/5 ini yang disebut tadi dengan force response atau steady state response-nya, dan ini adalah natural response kita. Jadi, pole dan zero, hubungan antara pole zero dan sistem response kita, kalau dilihat pada sumbu real, kalau kita lihat pada sumbu real, kita akan melihat hasil dari natural response-nya. Semakin ke kiri, letak pole kita, berarti sistem kita semakin cepat teredam. Semakin cepat teredam, semakin ke kiri, semakin cepat teredam, dan pada sumbu realnya akan osilasi. Semakin ke kanan, sistem kita menjadi sistem lebih tidak stabil, sehingga makin lama makin membesar. Yang gambar yang di bawah ini adalah untuk mewakili pole-pole yang letaknya pada sumbu real. Kalau pada sumbu real berarti tidak ada faktor omega, sehingga tidak ada yang sinusoidalnya di sini. Jadi bisa kita lihat respon dari sistem itu bisa dievaluasi dengan menggunakan pole dari sistem. Kalau kita memiliki di sini adalah transfer function dari sistem, inputnya kita berikan unit step, maka kita lakukan seperti yang tadi, kita lakukan partial fraction, kita dapatkan CS-nya menjadi yang di sini, maka ini K1/S ini akan
menghasilkan force response kita. Kalau kita inverse Laplace-kan dapat K1, sedangkan yang ini semua adalah natural response kita. Ini ada contoh latihan yang bisa kalian kerjakan untuk mendapatkan output response-nya bagaimana apabila inputnya diberikan unit step. Kemudian kita sekarang akan belajar unit step respon dari sistem order 1. Misalnya kita mempunyai sistem order 1 seperti ini. Nah, kemudian inputnya kita berikan unit step. Untuk sistem order 1 ini kita mempunyai pool pada S sama dengan minus A. Nanti respon dari sistem ini bisa kita gambarkan, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kalau yang slope-nya yang ini, pada slope awalnya ini adalah seper dari time constant-nya. Time constant mungkin kita sudah pernah pelajari pada saat kita belajar rangkaian listrik kemarin. Kemudian ini misalnya seper time constant-nya ini, untuk sistem ini berarti adalah sama dengan A, begitu. Nah, untuk slope-nya yang di sini, seper A ini adalah 63% dari final value-nya. Jadi ini adalah final value-nya, itu adalah nilai akhirnya, dia mencapai 1 untuk yang unit step di sini. Nah, kita akan belajar apa yang dinamakan tadi time constant. Time constant itu adalah tau-nya di sini adalah seper A. Time constant-nya adalah seper A. Kemudian untuk rise time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 90% dari final value-nya. Jadi kalau 90%-nya berarti kita mencapai 0,9. Pada saat mencapai 0,9 kita lihat waktunya di sini ini adalah rise time-nya. Jadi mulai dari 0,1 sampai 0,9. Jadi kita lihat mulai 0,1 sampai 0,9 itu adalah yang disebut dengan rise time. Kemudian untuk kita mencarinya, rise time-nya itu bisa kita dapatkan dengan 2,2 per A dari sini. Sedangkan untuk settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sekitar 9, ada yang kriteria 5% atau 2%. Kalau yang 5% berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 95% dari final value. Kalau yang 2% berarti mencapai 98%. Jadi mulai 0 sampai yang di sini 95% atau 98% tadi. Itu yang disebut dengan settling time. Nah, di sini kita tinggal mencarinya dengan 4 per A. Kita coba untuk misal kita tahu bahwa respon dari sistem kita, kemudian tahu juga kalau inputnya itu diberikan unit step, dan kita tidak mengetahui bagaimana bentuk sistem kita. Jadi K dan A di sini kita nggak tahu. Nah, kalau bentuknya kita umpamakan aja ini adalah sistem, kalau sistem order 1 berarti kita tuliskan aja K per S plus A begitu. Kalau kita berikan inputnya unit step berarti adalah K dibagi dengan S plus A. Jadi kalau kita lakukan partial fraction akan kita dapatkan bentuk seperti ini. Kalau kita mempunyai respon kita seperti ini, kita bisa menentukan K dan A kita. Caranya kita lakukan, tadi kita ketahui bahwa kita untuk mendapatkan time constant, kalau time constant itu adalah 0,63 atau 63%, berarti kita cari di sini 0,63 kita kalikan dengan final value kita. Nah, final value kita di sini adalah 0,713. Jadi kita dapatkan hasilnya kira-kira 0,45 begitu. Kemudian setelah kita punya seperti ini, berarti kita cari di sini sekitar 0,45, itu mungkin begini di sini. Terus nanti kita turunkan ke bawah sini. Kita lihat ini nilainya berapa. Nah, ini misalnya ini adalah 0,13 begitu ya. Jadi untuk di sini 0,13, maka A kita bisa kita dapatkan A itu adalah sama dengan seper dari time constant kita. Jadi kita dapatkan seper dari 0,13. Jadi sama dengan 7,7. Jadi A kita dapatkan sekian. Nah, kalau A kita sudah mempunyai seperti ini, berarti kita cari untuk yang di sini untuk final value kita 0,713 itu adalah sama dengan
K per A. Gitu. Nah, berarti dari sini kita mempunyai K kita nilainya kira-kira 5,54 begitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa GS kita berarti GS kita bisa kita tuliskan sebagai 5,54 per ini tadi, S ditambah dengan A, A-nya 7,7. Nah, kalau nanti kita coba transfer function ini dengan MATLAB, kita cari step responnya, maka kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Ini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1 diminta untuk menentukan time constantnya, kemudian settling time dan rise time dari sistem yang diketahui dengan transfer function seperti ini. Untuk soal yang kedua, kita mempunyai respon dari sistem, step responnya. Step responnya kita mempunyai, dan kita diminta untuk mendapatkan transfer function dari sistemnya. Demikian materi kita untuk transient response sistem order 1. Selamat belajar.